Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang berbahagia, seluruh rangkaian kegiatan yang menyebut dengan ceramah saya itu direkam. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kurang dengar, kurang perhatian karena baru siap makan, itu bisa diulang nanti. Ketik saja di handphone Ibu itu Arafah Channel, itu keluar saya itu Arafah Channel. Tadi disebutkan oleh pembawa acara bagaimana menggapai fitri. 30 hari kita berpuasa atau 29 hari kita berpuasa, yang menjadi sasaran itu adalah 1 Syawal. Tentu kita sudah tahu bahwa 1 Syawal itu ada beberapa nama, Pak. Ada yang menyebut 1 Syawal itu dengan hari raya. Ada yang menyebut 1 Syawal itu dengan lebaran. Yaitu boleh-boleh saja. Hari raya artinya hari ada keramaian. Lebaran artinya kita menyebar, bukan pengecilan, pelebaran. Itu boleh saja. Tapi nama yang resmi di dalam Islam itu adalah Aidil Fitri. Kata-kata Aidil Fitri terdiri dari 2 kalimat, yaitu Aid dan Fitri. Aid artinya hari raya, sedangkan Fitri ya hari raya fitrah. Akar kata Aid itu dekat kepada ada ya'udu, itu dalam bahasa Arab. Terjemahan dalam bahasa kita, bahasa lugu aluangnya kembali atau babaliat. Jadi Aid itu maknanya babali atau kembali. Kata-kata kembali memberikan pemahaman setelah kemana-mana akhirnya balik lagi. Seseorang bertanya kepada seorang anak, lah babali ayang, artinya sudah pulang. Sedangkan fitri itu bisa diartikan futur atau fitrah. Futur artinya berbuka. Jadi Aidil Fitri itu bisa Aidil Futur, kembali berbuka. Artinya kembali boleh makan siang. Selama 1 bulan nggak boleh makan siang. Sampai 1 Syawal, insya Allah besok hari Rabu itu boleh lagi makan siang. Maka Aidil Futur, kembali boleh santap siang. Nah, namun yang dituju adalah Aidil Fitrah, kembali kepada fitrah. Fitrah artinya apa? Kembali kepada kesucian. Kata-kata kembali kepada kesucian memberikan pemahaman kelihatannya sudah pernah kotor, sudah pernah berkarat, kemudian ada sesuatu sehingga kembali menjadi suci. Tentu begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah yang menjadi agenda tahunan. Datangnya Aidil Fitri sekali setahun, seolah-olah kita itu adalah didaur ulang. Ibu dan Bapak, hidup kita ini memang ternyata adalah seperti tawaf dalam hal apa saja. Jadi dalam hal apa saja hidup kita itu adalah berkeliling. Dari mana kita mulai, di situ kita akhiri. Bagaimana cara memulai, begitu cara mengakhiri. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil-kecil. Lingkaran besarnya apa? Kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian artinya kembali kepada awal. Dari tanah balik ke tanah. Bukan hanya dari tanah balik ke tanah, tapi segala kondisinya kembali kepada awal. Awak lahir indak bagi gigi. Ada enggak orang lahir, anak-anak lahir pakai gigi? Enggak ada. Nah, kalaulah mulai gigi hilang cie-cie, itu hampir mati itu. Kembali kepada awal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau gigi sudah mulai copot, hati-hati. Ketika kita lahir, mata kita terbelalak tapi tidak melihat. Makanya anak kecil walaupun matanya melihat begini kan nggak kelihatan. Lah mulai lo mata kabua, hati-hati. Artinya kembali kepada awal.
Di waktu kita lahir kita nggak kenal pak kita, nggak kenal mak kita, apalagi orang berkeliling. Kalaulah mulai lupa cie-cie, itulah hampir itu. Bahkan sampai ada lupa ke bininya, siapa kau pada bininya, itulah hampir. Seminggu udah hilang. Nah coba self correction namanya, coba preso diri wak surang-surang, lain nyalang jauh tak, lain tajam je pengana. Kalaulah mulai banyak na lupa, hati-hati, sabantali magari tiba-tiba bunyi lah. Itu namanya tawaf. Kita baru lahir nggak bisa duduk, apalagi berjalan dan berlari. Kalaulah mulai lo payah duduk, payah tagak, hati-hati, lah nak mati. Yuk kaji ya jalan coba. Jadi kalaulah mulai payah tagak, lah mulai payah duduk, aja mengeringkang dulu. Itulah dakik itu maut tu. Itu namanya lingkaran besar, diawali dengan kelahiran, disudahi dengan kematian. Makanya Ali Syariati mengatakan setiap item ibadah haji itu ada hikmah kehidupannya. Tawaf itu adalah kehidupan, dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Bagaimana Anda memulai, begitu Anda mengakhiri. Asal dari tanah, balik ke tanah. Asal tidak bergigi, mulai lo tidak bergigi balik. Asal rabun, mulai lo rabun balik. Jadi kalau mulai rabun tak nampak orang sial. Ajo ko sidi, itulah mulai lelaki soal tali hilang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya kehidupan kita dalam bentuk lain, kita hanya berpindah dari satu lingkaran ke lingkaran lain. Nah, umpamanya rumah, pergi dari rumah, nanti sore balik lagi ke rumah, berputar di situ saja. Sudah basuh orang rumah, tu cari, kau basuh lo balik. Atau pisah tu basuh, karena muak awaknya kainya saja. Memang begitu kehidupan tawaf. Keluar dari rumah, pergi bekerja, pergi ke masjid, entah kemana, nanti balik lagi. Tawaf. Tawaf kita. Tadi bapak kan berbuka kan? Ibu kan berbuka puasa. Kemarin kan berbuka juga. Iya, tawaf dari berbuka ke berbuka. Nanti kita sahur. Kemarin kita juga sudah sahur. Begitulah kehidupan. Berputar ke suka saya. Ibu boleh mandi tadi. Lagi patang. Iya, hawanya hidup dari mandi satu ke mandi berikutnya. Jadi tawaf kehidupan waktu. Nah, sekarang yang menjadi inti adalah Aidil Fitri. Kembali kepada suci. Berarti ibu bapak kita semua pernah suci dan akhirnya kotor. Dikembalikan kepada suci. Siang babi hari, malam babi minyak. Ndak kayu jangan dikapi yang ndak meh bungka diasa. Tahu ndak apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan hanya satu saja. Apa itu? Mendapatkan husnul khotimah. So itulah akhir daripada kehidupan, intihaul hayah. Kita menginginkan akhir kehidupan kita itu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Amati walai. Dakhalal jannah, langsung masuk surga kita itu. Ini adalah suatu yang murah, gampang, tapi mendapatkannya sulit. La ilaha illallah. Amati lah, itu sulit mendapatkannya. Kenapa sulit mendapatkannya? Matan nasu ma ya'isu bih. Itu Nabi bilang. Allah mematikan seseorang ketika Allah mendatangkan kepada orang itu apa yang paling menjadi kegemaran bagi yang bersangkutan dalam hidup. Ko iyo lidah lai basah, paling basah oleh kalimah la ilaha illallah itu nanti bu. Tapi kalau lidah ini basah oleh karena bilang piti, kepiang nanti bu nyebeko, kepiang mati le. Ada di negara kita kok pak, you 2 hari you kayu je sabut, pergi ke padang balikan you, babuek gulai, wah ikan you lah babuek wah, naknya acuan gulai terus, you rupanya ada orang nan arif pak, ndak ikan you kecilnya terus, karate you tu mak, awak bitung kan, bitung kan, apa dia mati, ma yang isubi. Apa yang paling menjadi kegemaran itulah yang datang.
Pernah enggak ibu mendengar cerita atau menyaksikan langsung yang meninggal ni rosok-rosok tapi kain? Ada enggak? Atau mati saya? Tapi kain metong piti itu mah, metong kepeng. Kan seperti itu. Makanya jadikanlah kehidupan kita ini yang paling menyibukkan kita adalah ibadah, sehingga kita meninggal dalam keadaan beribadah. Seperti yang meluruskan dalam menggapai fitri ini, mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ungkapan kata-katanya la ilaha illallah masuk surga. Apakah la ilaha illallah harus berbunyi bantu tubana? Tidak. Maksudnya apa? Al-maut fil ibadah. Itu maksudnya. Mati dalam keadaan beribadah. Itu maksudnya. 2 tahun yang lalu ada viral di TV, familinya Pak Gumawan Fauzi, mantan gubernur kita, mantan menteri dalam negeri, itu meninggal di Masjid Al-Azhar Sunda Kelapa, sedang sujud. Saya waktu dinas di Solo, takziah ke rumahnya di Solo, dia meninggal dalam sujud sholat Isya. Orang sudah selesai, dia sujud tarik, pak kiri barang kalau barang ke dalam keadaan sujud. Apa sih yang dibaca waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kan la ilaha illallah. Tetapi meninggal dalam kondisi seperti itu artinya sudah di dalam ranah la ilaha illallah. Itu maknanya. Karena ada yang mengartikan ekstrim. Inyo bermakasih, iyo batu-batu berbunyi la ilaha illallah, nak mati la ilaha illallah. Itu dalam sinetron yang ada itu. Di sinetron ya ada itu. Ada kau itu, lepas aja tu balik. Kemana tadi ada ya? La ilaha illallah. Aku juga balik. Jadi la ilaha illallah itu sehingga ada yang memaknakan la ilaha de mati kafir orang lain. Baku kafir kecil. La ilaha artinya ndak ada Tuhan Allah. Allah kafir saja. Ibadah namanya selama Allah. Tidak begitu sempit memahaminya. Bapak anan wak baca dia lidah wak tu lawak sabik di dalam hati dulu Pak. Ketika Bapak manggil saya, itulah dipanggil dalam hati dulu. Ketika membaca la ilaha illallah, lawak baca dalam hati dulu tu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Nanti lihat dia Tuhan dalam hati itu. Jadi tidak usah ragu. Cuman masalahnya gini. Bisakah kita meninggal dalam keadaan beribadah? Makanya Pak Ibu, apa kata ulama? Usahakan meninggal di masjid Pak. Usahakan meninggal di masjid dan dalam keadaan beribadah. Apalagi ibadah itu sedang mendengarkan ceramah. Contoh ada yang meninggal kini. Baik apa maupun ibu, termasuk amu. Piku ampuan tila dulu. Kenapa? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa keluar dari rumah pengen mendengarkan ceramah, menuntut ilmu, maka orang itu fi sabilillah sampai dia balik. Kok ada orang meninggal, sama juga meninggal berjuang meninggalkan agama Allah Pak. Ada kejadian. Waktu saya ceramah di Batu Sangka, ada masjid dekat rumah sakit umum daerah. Dia duduk di sudut lalu-lalu bantu apa? Lalu sekali. Rupanya duduk terkalok-kalok mendengar ceramah, amu lalu Pak. Amu ada tanggung jawab ada keluarga itu. Tapi tidak apa-apa, syahid langsung masuk surga. Jadi kalau meninggal Pak, kok ada rencana akan matilah di masjid Pak. Kenapa kita meninggal di masjid diharapkan oleh Nabi? Karena orang ke masjid 99% beribadah. Ada orang pergi bercakap ke masjid, pagi ang nak tahu barang kadang panggalangan dan ke masjid. Ada dalam itu. Ke masjid beribadah. Tapi kalau ke lapang bola, itu ke terminal, itu juga bercakap. Ke masjid beribadah, tapi 99%. Yang 1% Ustaz kemana? Aku di Cilok Kota. Ada ya tuh. Lihat Cilok Kota Mas Haji, memantau-mantau keadaan ada jo. Tapi 99% kalau datang ke masjid adalah beribadah. Di sekolah tidak.
tidak usah di rumah, tidak usah di kedai, tidak usah di jalan, tidak usah di pasar. Kalau kamu meninggal di masjid, sunnah ibadah. Bertanya mau kapak ke bocek 12 bulan dalam setahun. Di bulan keberapakah kita yang paling banyak di masjid? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Di bulan nan mawak paling banyak kalau saja. Di bulan Ramadan. Inilah makna menggapai fitri. Di bulan Ramadan, keramatnya bulan Ramadan. Malah, maaf, saya tidak akan cek satu persatu, tapi faktanya seperti itu. Kalau Ramadan sudah datang, masjid ramai. Ini sudah mau 2 hari lagi, masih ramai kita. Nanti lagi serami ke juga. Tentu ramai pada ikut. Kalau nggak mulai dingin tekong, tapi tidak apa-apa. Kalau di bulan Sarai, banyak yang tidak datang ke masjid. Tapi kalau Ramadan tiba, kaki ringan, badan ringan, lahamuah saja ke masjid. Bahkan ada saudara-saudara kita tak pernah ke masjid. Tapi kalau di bulan Ramadan, tiap malam tidak pernah berhenti. Itu kiramah di masjid. Setiap malam kita minta infak, Pak, Bapak ya. Kan minta infak terus. Sebentar ini baru diumumkan untuk anak yatim. Terus setiap malam ketidiang jalan. Kan ada ibu bosan. Malah dia pergi ke masjid, caca ketidiang. Kan ada yang bilang begitu. Kita tampung terus. Itu kiramahnya bulan Ramadan. Panik badan paido, tibo badan pai. Itu kiramah bulan Ramadan. Kenapa? Menggapai fitri Bapak Ibu. Karena dengan keramat Ramadan 1 Syawal kita kembali bersih. Makanya Aidil Fitri. Apa yang menyebabkan kita bersih 1 Syawal? Ramadan. Ada 2 paket ibadah, siang malam. Siang namanya puasa, malam namanya qiyamul Ramadan. Intinya adalah tarawih dan witir. Ekstranya banyak. Berinfak, baca Quran, mendengarkan ceramah dan sebagainya. 2 paket ibadah ini imanan waktu saban. Kalau dilaksanakan dengan penuh iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah mengampuni kita, membersihkan kita sehingga kita Aidil Fitri, kembali kepada bersih tanggal 1 Syawal. Inilah puncak kegembiraan orang-orang beriman namanya Ramadan. Bapak Ibu, kegembiraan yang tiada tara bagi orang beriman adalah kegembiraan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keampunan itu ditebarkan oleh Allah di bulan Ramadan. Karena Ramadan juga di samping syahrul Quran, bulan Quran, juga disebut dengan syahrul maghfirah, bulan keampunan. Kalau tidak demikian, Nabi tidak pernah menggambarkan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tada'ullahu law kana syahr Ramadan. Kalaulah umatku paham, kalaulah umatku mengerti apa bana nan terdapat di bulan Ramadan, pastilah mereka bermohon kepada Allah kalau dapat bulan Ramadan setawi. Karena di bulan Ramadan itu rahmat sangat banyak, apalagi kalau buya-buya ustaz-ustaz. Ajak-ajak dari Allah, so angkat di suruh-suruhan. Kalau Ramadan itu sudah datang, ustaz-ustaz, buya-buya panennya raya itu. Bukan main. Rezeki meningkat di bulan Ramadan. Orang minta sedekah, naik je omset di bulan Ramadan. Betul tidak? Amal di pasal Ibu Alwang. Bulan puasa itu dulu mau jalan-jalan, maka ngaji di Siko, sudah Jumat ke ngaji malam. Bulan puasa, jalan-jalan mau. Ada terlaki auto tanda, kalau sudah Jumat masih kosong batu. Iyo Pak, itu ya kosong, pilah 6 kali pindah ke belakang wah aja. Nah itu ya kosong lah 6 kali masuk asai. Jadi kalau di bulan Ramadan kan omset. Kalau di bulan Ramadan kok kadang sampai kali lipat sampai aneng 6 kali lipat bagi kalau di bulan Ramadan kan. Tanyalah di ibu apa-apa nama ngalih. Nanya omset. Apa saja dijual bulan Ramadan meningkat. Menjual badak, menjual talua, menjual tapuang, menjual lado, menjual ikan, menjual kain, bahkan menjual sane, menjual peniti, menjual badak, menjual milap, menjual semen, menjual cat, naik omset di bulan Ramadan. Betul tidak? Bandak kadapek, bandak ke mengecek Nabi kalau dapet bulan kok Ramadan setaruhnya. Termasuklah buya tadi. Malam, pagi, tengah hari,
kok Ramadan sari taruh yang lagi disabuknya. Cuman Allah mendatangkan sekali dalam setahun. Bagi kita keseluruhan yang awak inginkan adalah Aidil Fitri. 2 hari lewat tiba di situ, tinggal di awak lebar awak mempertahankan kesucian ini. Puasa sudah, berqiyam Ramadan sudah, zakat fitrah manalah, alhamdulillah manalun masih ada waktu untuk pembayar. Tinggal awak mempertahankan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia, waktu kita hanya 30 menit, payung buah terketok panjang, lalu balik ke belakang KBRO mengaji malam indah melihat panjang, karena besok diulang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.